itulah jalanmu. Saya undang Pastor untuk maju ke depan. Lebih lagi katakan mulia, oh mulialah namamu Tuhan, marahkan jalanku, pimpin kami di setiap waktu. Sang setiamu Tuhan, anugerah karya-Mu, Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sikaya lama, sikaya lama. Kami sembah Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan malam ini. Kami tahu Engkau belum selesai beracara bagi kami. Sungguh malam ini kami merasakan indahnya berada di dalam hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang paling indah di atas muka bumi ini selain tatkala kami berada di dalam hadirat-Mu. Malam ini kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Raja Daud ketika Daud berkata, betapa ku cintai rumah tempat kediamannya. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebelum Kau melawat kami lebih jauh lagi, kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu pada malam hari ini.
Berbicara atas setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Hamba-Mu hanya alat, hambanya saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, tubuh jiwa roh hamba-Mu ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi Tuhan, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir mulut hamba, semuanya berasal daripada-Mu dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu dan bukan sekedar buah pemikiran hamba sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap diberkati melalui pesan-Mu malam ini. Yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan dulu saudara. Mohon izin Pak Ageng, buka masker sebentar. Nanti turun saya pakai lagi. Bahasanya anak-anak sekarang biar nggak ngap. Baik, puji nama Tuhan. Tadi waktu saya duduk, saya renungkan, saya ada sesuatu berkata dalam hati saya seperti ini. Bersyukur kita bisa menikmati hadirat Tuhan seperti ini. Amin. Karena sampai hari ini tidak semua gereja bisa mengadakan ini. Ada banyak halangan, ada banyak tantangan. Nah, berbicara tentang hadirat Tuhan, tidak bisa tergantikan oleh apapun selain dengan ketika kita hadir bersama-sama, unity dalam doa, pujian, penyembahan, dan hadir dalam pertemuan ibadah dan bukan secara online. Bukan berarti saya anti online, saya punya channel YouTube juga saudara. Tapi nggak bisa tergantikan. Saya kalau ditanya, Pak Handoko bisa ngalamin nggak? Ketika ibadah raya lewat online hadirat Tuhan, saya bilang enggak tergantikan dengan ketika kita hadir dalam pertemuan ibadah. Bukan ibadah ya, pertemuan ibadah. Kitab Ibrani berkata pertemuan ibadah. Kalau ibadah bisa macam-macam bentuknya, kerja juga ibadah, berjalan juga ibadah. Pertemuan ibadah ya hadir bersama-sama di tempat seperti ini. 2 tahun lalu waktu awal-awal pandemi berjalan 8 bulan, saya merasa kekeringan rohani yang luar biasa. Di Lipo Cikarang, udah kenalan belum? Pasti udah kenal semua. Di Lipo Cikarang ada aturan dari pemerintah, belum bisa mengadakan secara onsite. Tapi saya tahu ada salah satu cabang kami di Karawang sudah boleh. Apa yang saya lakukan saudara? Saya ke Karawang, cuman untuk ibadah. Saya sampaikan kepada gembalanya, Pak, saya mau ibadah, jangan mikir yang macam-macam. Jangan mikir saya ini utusan dari rayon untuk melihat jemaat di sini. Enggak, saya cuma mau duduk sebagai jemaat dan itu saya lakukan. Dan saya nggak pernah lupa, Natal tahun 2020, pandemi kan Maret 2020 ya. Natal Desember 2020, kami di Lipo Cikarang belum bisa ibadah. Saya datang lagi ke Karawang. Cuman untuk apa? Ibadah. Jadi saya nggak mau membohongi jemaat, nggak mau menina-bubukkan jemaat. Oh nggak apa-apa, sama aja. Awal-awal iya, kalau nggak punya pilihan. Tapi ketika ada pilihan, saya mau sampaikan kepada jemaat, pilih yang seperti ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Pilih yang pertemuan ibadah. Kalau memang kita lagi sakit, gak masalah. Ada kendala, ada komorbid, lebih baik di rumah. Tapi kalau suasana seperti ini sudah memungkinkan, kita kuat, kita bisa melangkah. Kenapa kita gak hadir dalam pertemuan ibadah? Saya terkasih dalam Tuhan, ini waktu saya 20 menit. Kan kita udah lama gak ketemu. Berarti 3 jam. Mallnya ditutup, kita nggak bisa pulang. Doa semalaman nanti di sini jadinya. Nah saudara, tema pada malam hari ini adalah empowering the Holy Spirit. Pemberdayaan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Sebelum saya masuk dalam pesan inti, saudara, hari Minggu kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan. Bukan memperingati. Selama ini kan bahasa kita campur aduk. Tapi tahun-tahun ini Tuhan kasih bahasa yang lebih stressing, lebih kuat. Kamu gak boleh pakai lagi kata memperingati, merayakan. Kalau memperingati itu gak beda jauh dengan sejarah. Jadi kebangkitan, kematian cuma sekedar sejarah bagi kita. Tapi kita merayakan, artinya apa? Ada sukacita yang luar biasa ketika kita ada di dalamnya. Amin. Setelah hari kebangkitan Tuhan, nah kalau kita melihat apa yang terjadi pada masa itu, setelah Yesus bangkit dari kuburnya, Alkitab mencatat, setelah Yesus bangkit, ternyata Yesus tidak serta-merta naik ke surga. Harusnya bisa dia lakukan. Nah,
Apa yang dilakukan oleh Yesus? Alkitab mencatat di Kisah Rasul 1 ayat 3. Selama hampir 40 hari, perhatikan saudara. Yesus berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada para rasul tentang kerajaan Allah, tentang kepada para murid. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Bukankah sebelum Yesus meninggal, itu juga sudah dilakukannya setiap saat dengan para murid? Amin. Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi kenapa dia harus lakukan lagi sekarang? Kenapa Yesus gak langsung balik aja naik ke surga? Kenapa dia harus menemui para muridnya? Saudara, ada dua peristiwa menarik yang terjadi yang berdekatan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, Alkitab mencatat setelah peristiwa Jumat Agung, beberapa orang wanita datang ke kubur Yesus untuk merempahi tubuh-tubuh Yesus sesuai dengan tradisi pada waktu itu. Nah, para wanita itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, kemudian Maria ibu Yakobus dan beberapa wanita yang lain. Ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka menemukan kubur Yesus telah kosong. Pintu yang menutup pintu kubur terbuka dan mereka masuk, benar-benar gak ada, jasad Yesus gak ada. Nah, ada malaikat yang berdiri di sana, malaikat berkata, "Untuk apa? Ia tidak ada di sini, untuk apa engkau kemari? Ia telah bangkit." Yesus telah bangkit. Saudara, kemudian para wanita ini pulang dan para wanita ini memberitahukan kepada para rasul, para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tapi di sini menarik sekali reaksi dari para murid. Di Injil Lukas 24 ayat 11. Injil Lukas 24 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, reaksi bukan dari orang biasa, reaksi dari para murid, para rasul ketika mendapatkan pemberitahuan dari wanita-wanita ini bahwa Yesus telah bangkit, mereka berkata seakan-akan perempuan-perempuan ini berkata bohong. Itu perkataan-perkataan omong kosong. Saudara, menarik sekali untuk kita renungkan. Ini murid-murid yang mendengar sendiri Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan bangkit." Tapi ketika para wanita ini menyampaikan kepada mereka, mereka nggak percaya. Ada peristiwa berikutnya, berdekatan dengan peristiwa ini. Dua orang murid Yesus sedang berjalan menuju ke kampung yang bernama Emmaus. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang kematian Yesus. Alkitab mencatat ada sosok pribadi yang mendekati mereka dan perhatikan, berjalan bersama dengan mereka dan bercakap-cakap dengan mereka. Jadi bukan sekedar penglihatan, tapi itu nyata. Sosok itu nyata, berinteraksi dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Dan Alkitab mencatat pribadi ini adalah Yesus sendiri. Namun Alkitab juga mencatat dua orang murid ini, mereka tidak bisa mengenali bahwa pribadi yang sedang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Injil Lukas 24 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bisa ditayangkan? Kita baca. Rasanya ada yang kurang kalau kita nggak baca firman kan? Yuk, 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara, tadi pertanyaan pertama, kenapa Yesus harus selama 40 hari menyibukkan dirinya, menjumpai para murid, menjumpai rasul-rasul untuk memberitakan kembali tentang kerajaan Allah. Nah, dengan kedua kejadian ini kembali muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa murid-murid ini tidak percaya? Kalau orang-orang biasa wajar. Tapi murid-murid ini yang selama 3,5 tahun berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, dan mendengar langsung ucapan dari Tuhan Yesus bahwa Yesus akan bangkit. Tapi mereka tidak percaya. Dan bukan hanya tidak percaya, mereka tidak menyadari bahwa keberadaan Yesus yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Jawabannya adalah, saudara terkasih dalam Tuhan, setelah peristiwa penyaliban, murid-murid ini kehilangan pegangan. Mereka ibarat bagaikan kawanan domba yang tidak digembalakan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan Alkitab mencatat, setelah kematian Yesus, murid-murid ini kembali ke profesi yang lama, yaitu apa? Penjala ikan.
Padahal mereka sudah diberikan tugas yang baru untuk menjala manusia. Tapi ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga mereka kembali ke kehidupannya yang lama. Saudara kasih dalam Tuhan, ada dua fase dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Saya bagi dua. Fase pertama adalah masa-masa sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau kita bayangkan kita ada di masa itu, oh indah sekali ya. Kita hidup di masa itu, kita berjalan bersama dengan Yesus, melayani bersama-sama, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati. Gak perlu mikirin lagi besok mau kemana. Tinggal Yesus bangun, bergerak kemana, kita cuma ngikut. Oh indah sekali. Tapi semua itu seketika fase ini berubah. Mulai ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan Yesus berkata, "Ya Bapa, biar kehendakmu yang jadi." Mulai Yesus ditangkap, disiksa, dicerca, dihina, bahkan sampai pada akhirnya disalibkan. Dalam sekejap, kalau saya boleh katakan, bulan madu murid-murid itu hilang semua. Yang ada adalah masalah demi masalah ada di depan mata. Fase kedua dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus. Saya terkasih dalam Tuhan. Kenapa para murid ini bisa tidak mengenali? Kenapa para murid ini bisa tidak percaya bahwa Yesus bangkit? Saudara, peristiwa disalibnya Tuhan Yesus itu sangat memukul jiwa dan kepercayaan para murid. Kenapa? Murid-murid tahu ini Yesus, Raja. Dia yang akan membebaskan umat Israel. Dan murid-murid melihat dengan mata kepala sendiri, bukan apa kata orang. Bagaimana Yesus menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang lumpuh, menghidupkan yang mati. Sepertinya perkara-perkara yang spektakuler mereka sudah lihat. Tapi ketika, perhatikan saudaraku, ketika murid-murid melihat Yesus tidak berdaya menolong dirinya sendiri, murid-murid mulai timbul keraguan. Apa benar ini Raja? Apa benar ini Tuhan? Perkara seperti ini seharusnya sepele. Kenapa dia nggak bisa bereskan? Kenapa Yesus gak bisa menolong dirinya sendiri? Kenapa Yesus harus mati dengan cara yang hina seperti ini? Itu memukul jiwa para murid. Sehingga puncaknya Petrus menyangkal Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu saya persiapkan materi ini saya renungkan. Tuhan, kenapa Petrus menyangkal sampai menyangkal 3 kali? Apakah memang karena Tuhan sudah perkatakan? Enggak. Itu bukan nubuatan Yesus sendiri. Tapi Yesus cuma memperkatakan apa yang akan terjadi. Penyebabnya adalah bukan karena Petrus tidak mengasihi Tuhan. Petrus itu orang pertama yang cebur ke air ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Kenapa Petrus menyangkal Tuhan? Itu semua karena rasa takutnya. Ketika orang-orang berkata, bukankah engkau salah satu bagian dari mereka? Petrus berkata, enggak, bukan. Karena ada di benak kepala Petrus adalah takut. Takut disiksa. Dia melihat bagaimana Yesus mengalami semuanya. Dan Yesus sendiri tidak berdaya. Dan ketika Petrus melihat dirinya, siapa dia ini? Manusia biasa. Yesus saja gak sanggup, apalagi dirinya. Itu yang membuat Petrus menyangkal Tuhan. Bukan karena Petrus tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari. Rasa takut kita, khawatir kita, ketakutan kita membuat kita menyangkal Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Saudara, begitu hebatnya guncangan itu sehingga menyebabkan murid-murid tersebut tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya. Bagaimana mungkin dia bangkit dari kubur? Menghadapi prajurit Romawi aja dia gak mampu. Meminta pertolongan kepada Bapa di surga aja dia gak mampu. Bagaimana mungkin dia bangkit dari kubur? Ini yang membuat murid-murid kehilangan kepercayaannya. Di sini Tuhan tidak tinggal diam. Berulang kali Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Tujuannya adalah apa? Untuk mengembalikan iman percaya para murid kepada Yesus, kepada Tuhan. Yesus tahu murid-muridnya dibagaikan domba yang kehilangan pemimpin. Yesus tahu murid-muridnya tergoncang semua. Karena itu saudara, Yesus tanda kutip, dia menyibukkan dirinya,
40 hari dia terus berulang kali menjumpai para murid dan meneguhkan para murid. Yesus tidak tinggal diam sampai pada puncaknya Roh Kudus dicurahkan. Karena Yesus sudah melihat sendiri ketika dia mati, dia belum naik ke surga, dia melihat bagaimana murid-murid kehilangan pegangan. Bagaimana murid-murid kembali ke kehidupan yang lama. Dan ketika Yesus muncul kembali, murid-murid dikuatkan. Tetapi jadi problem adalah Yesus harus kembali ke tempatnya, ke surga. Karena itulah dia menjanjikan Roh Kudusnya untuk menyertai para murid dan menyertai saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, berbicara tentang empowering Holy Spirit, pemberdayaan Roh Kudus bukan satu kebetulan. Tema ini ada di hari ini. Kalau kita tarik undur 2000 lebih yang lalu, kita sama nuansanya dengan para murid. Yesus kemarin hari Minggu bangkit kan? Nah, Yesus sedang menemui kita ini. 2 tahun pandemi, apa yang kita alami? Banyak kehilangan, banyak goncangan. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan usaha kita, harta benda kita, bisnis kita, bahkan mungkin pelayanan kita. Yesus tahu dan Yesus tidak berdiam diri. Saudara perhatikan, bukan satu kebetulan mendekati pasca pandemi ini mulai menurun dan suasana makin membaik. Saudara memperhatikan ya? Yes. Dimulainya juga bulan Maret, menjelang pasca. Seumur hidup mungkin baru pertama kali di atas muka bumi ini kita nggak bisa mengadakan pasca, 2 kali pasca. Ini yang Tuhan lakukan hari-hari ini. Dia datang menjumpai kita, menjumpai saudara dan saya. Siapa yang tidak terguncang selama 2 tahun ini? Gak lihat lagi statusnya. Dia mau pendeta besar, pendeta kecil, jemaatnya banyak, sedikit. Semuanya terguncang. Saudara. Itulah kenapa waktu itu Yesus berulang kali menjumpai para murid untuk meneguhkan iman percaya mereka. Sebagaimana dia lakukan malam ini dan hari-hari ke depan buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan Yesus tidak tinggal diam. 2, 3. Yesus tidak tinggal diam. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita berada pada masa-masa menjelang hari kenaikan Tuhan. Gunakan dengan baik. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Biar Roh Kudus yang sesungguhnya ada di dalam kita diberdayakan kembali. Istilahnya kalau mesin itu diaktifkan kembali, hidup kembali. Tadi Pak Gem udah bilang, masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, percayalah, stres hilang. Amin. Beban hilang. Pak, tapi kalau keluar dari pintu ini kok muncul lagi? Iya, masuk lagi ke sini. Bila perlu minta Pak Gem 24 jam non-stop pujian penyembahan. Yang yes bukan saya ya, provokator nih. Saudara, kita kembali. Miliki kesadaran sepenuhnya. Ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, pertanyaannya selama 2 tahun pandemi, kita ini makin dekat atau makin jauh dari Tuhan? Yang tahu cuman kita dengan Tuhan. Mungkin orang ngelihat kita makin dekat, belum tentu. Yang tahu Tuhan dan kita sendiri. Pandemi ini apakah membuat kita tetap percaya, tetap yakin akan penyertaannya, atau justru kita melihat seperti para murid berkata ketika 2 orang ini berjalan ke Emmaus, mereka berkata kepada Yesus, berkata seperti ini, tadinya kami berharap bahwa inilah raja yang akan menyelamatkan umat Israel, membebaskan umat Israel. Dia ngomong sendiri sama Yesus. Itu suatu kekecewaan yang besar. Tadinya mereka berharap besar pada Yesus. Tapi ternyata fakta berbicara berbeda. Tadinya kita berharap besar pada Tuhan. Tapi 2 tahun terakhir ternyata Tuhan gak jawab. Bahkan Tuhan izinkan kita kehilangan. Siapa yang gak kehilangan di sini? Kehilangan tentu saja bukan hanya berupa materi, saudara. Bisa juga kehilangan damai sejahtera. Suami kehilangan pekerjaan. Gak bisa keluar. Kalau dulu nggak punya kehilangan pekerjaan sebelum masa pandemi, masih bisa keluar ke rumah teman, tempat teman untuk apa? Mungkin sekedar ngobrol, kongko yang ngilangin stres.
Tapi ini mau keluar kan nggak bisa. Teman-teman pada nggak mau terima. Di rumah terus kan. 3 hari pertama happy istrinya. Wah, suamiku di rumah. Seminggu, 2 minggu mulai tensi naik. Ini laki di rumah terus. Mulut pengen ngomong. Sana keluar cari duit. Dapur mesti berasap. Tapi nggak tega. Tapi lama-lama nggak tahan juga. Setelah dalam 2 tahun pandemi, berapa banyak rumah tangga Kristen mengalami gesekan-gesekan seperti ini di dalam rumah. Cuman mereka bertahan supaya apa? Malu sama anak. Malu sama tetangga. Itu luar biasa, saudara. Pergumulannya di dalam itu luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak bisa keluarkan. Semua disimpan di sini. Kalau dia nggak masuk dalam hadirat Tuhan, yang dikhawatirkan adalah itu kayak bom waktu. Sewaktu-waktu bisa meledak. Gimana dia mau keluarkan? Ada anak-anak di rumah. Anak-anak nggak bersalah apa-apa. Istri juga nggak salah. Suami juga nggak salah kehilangan pekerjaan. Tapi keadaanlah yang membuat seperti ini. Inilah maksud Tuhan. Hari-hari ini khususnya di Paskah tahun 2022. Mari ajak teman-teman kita, saudara seiman kita, ayo masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus ada di dalam kita kembali apa? Kembali aktif dan bergerak. Sehingga potensi-potensi ilahi yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bergerak kembali. Dan tujuannya untuk apa sih, Pak? Roh Kudus bergerak kembali untuk melakukan amanat agung, saudara. Itu bukan cuma tugas pendeta, tapi tugas kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Injil Matius 28 ayat 29 sampai dengan 30. Kita baca sama-sama yuk. Nggak terasa sudah 25 menit. Injil Matius 28 ayat 29 sampai dengan 30. 2, 3. Karena itu, pergilah. Belum tampil ya? Udah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita perlu Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menjadi saksinya. Kita perlu Roh Kudus untuk menjalankan amanat agungnya. Kita perlu Roh Kudus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk membaptis mereka. Kita perlu Roh Kudus untuk mengajar mereka. Kita perlu Roh Kudus supaya kita sampai pada kesudahan segala sesuatunya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Pesan Tuhan malam ini, mari berdayakan kembali Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Amin. Mungkin selama 2 tahun ini kita kehilangan semuanya. Orang gak tahu. Tapi kita gak bisa bohongin diri kita sendiri. Saudara, saya terharu dan saya pengen nangis. Saya sangat menikmati pertemuan ibadah seperti ini. Kami di Lipo Cikarang dulu sebelum pandemi. Setiap bulan 3 hari kami selalu doa dan puasa. Setiap malam kami selalu berkumpul. Saat ini kami belum bisa lakukan. Dan itu saya sangat rindukan. Tentu pada kesempatan malam hari ini saya mau berkata terima kasih buat Pastor Wijaya. Sesungguhnya saya yang sangat diberkati. Bisa hadir dalam pertemuan ibadah di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita berdoa. Selama Paskah ini ada 2 perkataan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan di mana saya melayani secara onsite seperti gereja manapun, saya selalu lakukan buat jemaat. Apa itu? Tuhan akan kembalikan yang terhilang. Tuhan akan gantikan yang terhilang selama pandemi kemarin. Mungkin itu damai sejahtera, mungkin itu kesehatan, mungkin itu bisnis, mungkin itu usaha, pekerjaan atau pelayanan. Tuhan akan kembalikan. Tapi kuncinya satu, berdayakan kembali Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Mari saudara kita bangkit berdiri yuk. Dan di hidupku ku nampak dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru
sikap hati yang berdoa dan percaya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong berseru berharap dalam Yesus. Jangan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin, amin. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara tetap berdiri, tundukkan kepala, pejamkan mata saudara. Musik lembut aja refnya. Ketika murid-murid tidak percaya atas kebangkitan Tuhan, dan ketika dua orang murid tidak bisa mengenali keberadaan Yesus yang ada di dekat mereka, itu bukan kesalahan mereka. Mereka juga berdosa, tidak berdosa. Saudara, bagaimana kita selama 2 tahun ini? Mungkin selama 2 tahun ini kita tidak beda jauh dari para murid ini. Kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak menyadari sesungguhnya selama 2 tahun pandemi ini, Tuhan itu menyertai kita. Walaupun keadaan kita belum sebaik yang kita inginkan ataupun kita harapkan. Tapi sesungguhnya Tuhan itu menyertai kita. Tapi ada selaput yang menutup mata kita sehingga kita tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan. Bahkan di dalam masalah-masalah kita sekalipun, dalam sakit penyakit, dalam keterpurukan kita, sesungguhnya Tuhan itu hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia meninggalkan kita, selesai hidup kita. Tapi kalau kita bisa berada malam ini, hadir dalam malam PPW ini, inilah bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi keuangan kita, apapun kondisi kesehatan kita, Tuhan menyertai kita. Karena itulah Tuhan memberikan waktunya 40 hari. Dia menjumpai para murid untuk menguatkan kembali, untuk mengembalikan kembali iman percaya mereka. Gunakan momen pada malam hari ini. Alami kembali perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ketika murid-murid mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka dipulihkan. Bahkan ketika Roh Kudus turun memenuhi setiap mereka, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Saudara rindukan kehadirannya. Alami kepenuhan Roh Kudus hari-hari ke depan ini. Sehingga kau akan melihat Tuhan pakai hidupmu melalui gereja Tuhan di tempat ini menjadi penuai-penuai, menjadi pelaku-pelaku yang melakukan amanat agung, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Engkau yang kehilangan selama 2 tahun ini, mungkin kau
kehilangan kesehatan. Engkau kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Mungkin kau sempat komplain sama Tuhan. Engkau kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh. Kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Mungkin kau kehilangan bisnismu. Kau kehilangan usaha dan pekerjaanmu. Bahkan mungkin kau kehilangan jam-jam pelayananmu. Malam ini Tuhan berkata, aku akan kembalikan yang terhilang itu dari hidupmu. Asal kau kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Semua pejamkan mata, jangan pengen lihat kanan kiri siapa orangnya. Tapi kalau kau berkata dia bersama Tuhan, Tuhan, kembalikan yang terhilang dari hidupku, apapun itu. Angkat tanganmu di mana engkau berdiri. Saya juga akan menutup mata saya. Saya tidak akan membuka mata saya. Saya tidak akan tahu siapa yang mengangkat tangan. Tapi Tuhan yang melihat sendiri. Malam ini kau yang berkata, Tuhan, kembalikan yang terhilang dari hidupku selama masa pandemi ini. Di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dan sambil katakan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Kau melihat tangan-tangan terangkat. Sama dia membuka mata, sama dia bisa tahu siapa saja mereka. Tapi engkau yang melihat, engkau yang melihat mereka, engkau yang tahu dengan jelas apa yang terhilang dari hidup mereka. Izinkan hamba berdoa, memohon kepadamu malam ini, di malam PBW ini Tuhan. Tuhan kembalikan yang terhilang. Mungkin itu damai sejahtera di tengah-tengah keluarga dan pernikahan. Kembalikan ya Tuhan. Kembalikan damai sejahtera. Kembalikan sukacita di tengah-tengah keluarga. Di dalam nama Yesus. Mungkin itu bisnis, mungkin itu keuangan banyak terhilang. Tuhan malam ini yang berdoa, Tuhan kembalikan bisnis mereka yang terhilang. Tuhan kembalikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kembalikan pekerjaan yang terhilang, beri pekerjaan terbaik. Kembalikan kesehatan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kesehatan yang terganggu selama masa pandemi, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Kembalikan kesehatan mereka ya Tuhan. Mama berdoa setiap pelayanan yang terhilang, kembalikan. Tuhan tambahkan Tuhan untuk para hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu. Ketika para pelayan-pelayanmu ini mereka kembali masuk dalam hadiratmu, Tuhan tambahkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam hidup pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hiburkan yang berduka Tuhan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang kasihi, yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan mereka, hiburkan mereka. Tuhan kembalikan damai sejahtera, Tuhan kembalikan kelegaan, Tuhan kembalikan ketenangan atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan ini bisa lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya.
Saudara,